Perkenalkan, nama saya Stefani Damaria Sinaga dengan NIM 22S10140. Sebelum memulai kelas religius kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami dari pagi hingga malam ini. Sebentar lagi anak-Mu akan menjelaskan materi tentang hubungan kebahagiaan dan agama ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati hamba dalam menjelaskan materi tersebut dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya juga Bapak, firman yang akan hamba sampaikan dapat menjadi berkat dan dapat berguna bagi teman-teman hamba yang mendengarnya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan yang Pak Greg berikan. Yang pertama, di video tersebut itu membahas tentang kebahagiaan dan keagamaan. Sebenarnya ada hubungan yang positif antara agama dan kebahagiaan. Ada faktor-faktor yang menentukan kebahagiaan. Yang pertama itu, ada faktor sosial ekonomi. Karena dengan kondisi ekonomi yang baik dan stabil, pasti kita itu akan hidup lebih bahagia. Lalu yang kedua, ada faktor budaya. Contohnya itu dalam segi pendidikan. Kemudian, ada faktor lingkungan. Apabila lingkungan sekitar kita bersih dan mendukung, maka kita akan bahagia. Tidak selalu agama dapat membawa kebahagiaan. Seperti di Amerika Serikat, orang yang beragama di sana kebanyakan kurang edukasi, sehingga penghasilan pekerjaan mereka lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang beragama di sana. Sedangkan di Jerman, ada pengaruh positif antara agama dan kebahagiaan. Mereka mempunyai cara untuk mendukung kebahagiaan jemaatnya dengan cara membantu mereka yang berkekurangan. 79 dari 100 studi yang dilakukan membuktikan bahwa agama itu sungguh berpengaruh bagi kebahagiaan. Ada juga yang berpendapat bahwa kebahagiaan seseorang itu ditentukan dari kedewasaan, jenis kelamin, etnis, pendidikan, dan kecantikan. Ada juga orang yang menggunakan agama itu sebagai kontrol diri, tetapi ada beberapa orang yang beragama dan mereka itu mengabaikan ajaran agama atau agamanya itu hanya sebagai status di KTP-nya saja. Jadi kita menaruh rasa percaya kepada Yesus dan kita akan berserah kepadanya dalam kondisi apapun, kita juga akan merasa bahagia karena kita percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saya mengambil Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dari ayat tersebut hendak membawa kita pada pemahaman bahwa sumber kebahagiaan yang sejati sebenarnya hanya ada pada Tuhan, bukan yang lain. Keadaan itu bisa berubah, perasaan itu tidak tetap, berbagai-bagai keberhasilan pun bisa berubah menjadi kegagalan. Semua itu fana dan akan mengalami perubahan atau pembaruan berdasarkan konteksnya. Apa yang kita pikir dapat membahagiakan, ternyata pada sisi lain mencemaskan orang lain. Apa yang kita pikir sebuah keberuntungan, ternyata celaka bagi orang lain. Situasi ini menuntut kita untuk mencari dan menemukan sumber kebahagiaan, kekal dan abadi. Kebahagiaan yang tidak terikat dalam ruang dan waktu. Kebahagiaan yang hakiki sehingga dapat dinikmati di sepanjang perjalanan umur kehidupan kita. Kebahagiaan itu asalnya dari Tuhan. Bagaimana caranya? Serahkanlah hidup kita ini kepada Tuhan dan percayalah kepadanya saja. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bebaskan diri dari sikap iri hati dan dengki yang menjadi racun mematikan bagi kehidupan. Iri hati hanya akan membuat kita mati meskipun masih terlihat hidup. Pilihlah untuk bahagia dalam Tuhan. Dialah sumber bahagia yang sesungguhnya. Percayakan segala hal kepadanya. Dia akan bertindak dengan caranya yang kreatif. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya, dan bila ada kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih.